Nabi sudah bicara aksiru qiraat haji surat dibanyakin seringin. Yasin ini dibaca. Kenapa? Fa inna ahlal jannata la yaqra'u syai'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan, kita cintai untuk kita bersama Mukarram al-Muhtaram. Salam tidak lupa sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga senantiasa niatkan hajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan kajian ini terus langgeng dan terus diberikan kemudahan dan kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan rezeki yang halal yang berkah yang cukup untuk bisa bekal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabb'ighfir lana wa liwalidayna amin. Mengajar kita baru sampai Amma Ba'du. Dan nanti 30 menit sebelum ditutup doa ada tanya jawab, jadi jamaah silakan teman-teman yang mau bertanya kepada guru kita. Untuk itu langsung saja kepada guru kita dipersilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah. Puja puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur kita atas nikmat yang diberikan kepada kita dengan berbagai macam nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan nikmat-nikmat lainnya. Atas perpaduan nikmat-nikmat tersebut kita bisa hadir untuk kembali di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan kita, keluarga kita, orang tua kita, anak cucu mantu kita semua pun senantiasa dijaga pula kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadir kita senantiasa diterima untuk bekal kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Selawat beriring salam mudah-mudahan tercurahkan selalu kehadiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selaku umatnya kita berkewajiban untuk mengikuti ajaran beliau lewat sunnah-sunnahnya, maka kita berusaha kembali menguak mutiara hikmah beliau itu yang telah disampaikannya sekian abad yang lalu. Mudah-mudahan mutiara hikmah itu bisa kita dapatkan dan upaya kita diakui oleh beliau menjadi umatnya yang setia dan akhirnya layak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meningkat waktu, mari kita lanjutkan kembali. Baru sampai amma ba'du. Wa ba'du ya. Yang mana?
Baris di atas. Itu aman. Wabahdu ini mubtada, berarti wabahdu adapun bermula setelah membaca bismillah ya alhamdulillah sholawat salam yaitu kalau mubtada pasti harus ada khabar. Disinilah uniknya nahu sorof yang orang segan dengan nahu sorof padahal lebih jelas. Jadi wabadu adapun bermula setelah membaca bismillah hamdan wa tamjidan sholawat salam yaitu fahaza maka adapun bermula khobar jumlah fahaza menjadi khobar jadi lagi yaitu kitabun kitab sifatnya kitab nahat manqut. Kalau ada papan tulis enak kasih alun kita kasih rumus. Tenang aja. Dicari sponsornya besok nih. Kalau ada rumusnya nggak usah pakai dicoret-coret, cukup tanda-tanda doang jadi bersih. Buat remotan baca itu remote itu kagak enak. Jadi wabadu adapun bermula setelah membaca bismillah alhamdulillah selawat salam yaitu bahada maka adapun bermula ini yaitu kitabun kitab sifatnya kitab jalilun yang agung. Ini kitab sangat luar biasa. Yahtawi yang memuat apa kitab memuat ala makosidah mafa'ilah itu sirot muntahal jumu. Sirot muntahal jumu ada dua, ada mafa'ilah ada mafa'ilah dan itu tidak dipanggil, tidak menerima tanwin. Mawadi'ah masobiha masajidah jangan ditanwin. Dananiro mafahilah yahtawi yang memuat apa kitab yahtawi fi'il buku fa'il maka kembali fa'ilnya kitab. Yahtawi yang memuat apa kitab memuat alama qosida ala itu huruf jadi maka timbul ta'alluq mu'allaq. Enak kalau diartikan. Wahada adapun ini kitab itu kitabun kitab jalilun yang sangat mulia. Yahtawi yang memuat alama qosida atas maksud. Nah ini nahat sifat manqut. Makanya mubidatin. Kok enggak mubidatan kan itu alama qosidah. Jadi lihat ala itu huruf jar. Maka naatnya, sifatnya, keterangannya ikutin yang diterangin. Karena diteranginnya itu ada alamat berarti mahfud ya. Jadi kasroh. Ala maqosidah yaitu atas maksud mufi sifatnya maqosid mufidatin yang berfaedah wa mabahisa apaila dari tanwin lagi dan memuat akan bahasan-bahasan akidah bin bahasan-bahasan yang mengandung akidah. Tanfa'u yang memberikan manfaat apa mabahis al-muslimina maf'ulnya lafal tanfa'u. Kalau di pojok itu mubtada ada mim doang
berarti berulang. Baru cukup kok doang, ya itu sudah sifat cuma son doang udah. Jadi enak pasti. Tanpa yang bermanfaat apa-apa al muslimina akan orang-orang Islam. Sifatnya al muslimina itu isim atau jamak muzakkar salim. Jamak artinya banyak, salim itu berarti beraturan. Lapa-lapa itu arti banyak khusus untuk laki. Kalau muannas salim beraturan tapi untuk perempuan yang enggak beraturan, nah itu ditaksir. Maka paling banyak tegoknya jamak Zaidun dari Zaidun, rajulun rijalun, kitabun kutubun, rasulun satu rasul, rusulun jam. Makanya ini kan anak muda semuanya harus beli. Ketika nanti ngerti, itu orang baca kita kalau kita nggak ngeliat tuh salah ketahuan. Makanya orang ceramah yang ditakutin bukan yang di depan, yang di belakang. Yang di depan mah wah diajak ngomong begini tuh, tapi kalau yang di belakang udah mulai Ada kode. Tetap ya. oh mana Kita sombong. wa mabahisan dan memuat bahasan-bahasan akidah. Itu bahasan-bahasan akidah atau yang bermanfaat apa mabahis al muslimina akan orang-orang Islam. Sifatnya al muslimin al muqajina yang butuh siapahum muslimin. Butuh ta'alluq mu'alaq ila tahqiqil aqaidi untuk menyatakan akidah sifatnya aqaid ad-diniyah di akidah keagamaan. Maka sudah kita begitu sama dia juga ada harokatnya. Wa ilal istima dan butuh untuk kumpul. Maka berkait antara ijma dengan ittifaq. Tahun lalu ramai waktu pilkada, ini hasil ijma, dibanggain hasil ijma, ini ijma, dilihat dulu, Anda baru ijma. Sementara kita bukan ijma lagi, ittifaq. Istama aja, istima kumpul belum tentu sepakat. Tapi ittifaq kok ya, tapi ku ittifaqon sepakat, udah pasti kumpul. Paham? Iya. Kuat mana ijma sama ittifaq? Ittifaq. Jangan terkecoh. Ijma ulama. Ijma, ya kan? Belum ittifaq. Dan kita udah ittifaq. Gimana? Di Warus 3 hari kita. Di Grand Saya 3 hari. 480 kiai. Nah, orang prakteknya itu kan udah ittifaq. Situ nggak bisa. Maka jangan sebelah kita melihat. Betul. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya. Al-Maidah kan? Itu komik. Adalah di ayat ya ayyuhalladzina amanu la tulqu anfusakum ila tahlukah. Orang-orang yang beriman, la tulqu anfusakum, jangan nyebur, jangan masuk, jangan andil. Kalau itu untuk menghancurkan diri kali. Ini sama-sama ayat. Ini ayat. Ini komik. Nah ini kanci.
ngaji, mengkaji, nah ini nggak habis. Mengkaji kita, kajian hukum bagaimana? Sama-sama ayat dan sama-sama topik. Satu sisi kita nggak boleh ke sini, ya kan? Satu sisi ini Islam, tapi Islamnya berbahaya. Kita nggak boleh ke sini karena apa? Akan menghancurkan kita juga. Kalau yang berbicara Cina, yang berbicara bule, bicara Islam bilang, ya pentingnya pasti orang Islam nggak percaya, apalagi itu gerobak yang bicara. Kalau gerobak bicara orang Islam tidak percaya, itu gerobak. Iya. Nah karena dia berpeci, karena dia berkokoh, bersarung, orang Islam bicara, dia bicara, orang Islam pasti percaya. Ini akan berbahaya. Makanya waktu keputusan menjelang sholat asar, kita sholat asar dulu, nanti ketok palu. Terakhir kita yang ngomong itu. Sudahkah ini dipikirkan? Ayo, jangan salah melangkah. Lihat ayat ini. Tapi ternyata nggak ada yang buka nih. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya, itu banyak yang buka. Tetapi ya ayyuhalladzina amanu la tulqu anfusakum, enggak ada yang buka. Tolong jangan kalau bicara hukum jangan sebelah mata. Icer kita enggak sebelah, harus dua-duanya dilihat. Ini ayat, ini konteks. Bagaimana? Oh ini enggak boleh, kok ini enggak boleh. Apa golput? Enggak boleh. Di dalam kitab Jamul Jawami. Apa Jamul Jawami? Kitab Jinjin 2 jilid Jamul Jawami usul fiqh, yang usul fiqh. Kalau itu udah kita kantongin, mau bicara apapun kita udah nggak khawatir. Kenapa? Ada kaidahnya semua di situ. Artinya orang sudah menguasai Jinjin Jamul Jawami, ditanya masalah apa, kokih berjalan udah, nggak pakai buku lagi, nggak pakai buku kitab, udah jawab. Di dalam kitab Jamul Jawami ada kata-kata yajibu ala kulli muslimin nasbu imamin. Yajibu wajib ala kulli muslimin, bagi tiap-tiap muslim apa yang wajib, nasbu imamin, milik imam, milik pemimpin. Berarti golput boleh enggak? Nggak boleh. Nah, sekarang bagaimana? Ayat ini kita milih ke sini nggak boleh. Ayat ini kita milih ini nggak boleh. Bagaimana? Nanti buta arut. Apa ta'arud? Ta'arudu ya ta'arudu ta'arudun, pertentangan. Bagaimana timbul pertentangan? Idza ta'arudul amroni uridal amru. Ketika ada dua hal bertolak belakang muncul tarjih. Melihat, mengingat, menimbang, memutuskan. Bagaimana cara kita memutuskan? Darkul mafasid muqaddamun ala jalbil masolid. Cari bahaya yang kecil, buang bahaya yang besar. Oh bisa begitu. Al-hukmu yajri ma'ilati, hukum itu berjalan sesuai dengan situasi kondisi. Catatannya iza istahada usahadu. Sumber hukum dalam berbagai sumber hukum dalam Islam, yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, setelah Quran hadis yang ketiga ijma, setelah ijma yang keempat qiyas. Kamu bicara qiyas harus paling enggak harus 4 syarat yang harus kita kuasai. Ada makis aleh, hukum makis aleh, ilat damika, baru namanya qiyas. Kalau nggak nguasain 4 itu nggak bisa, main biasa aja. Jadi Quran yang pertama, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, yang keempat qiyas, baru istihad. Istihad itu tingkatan yang nomor 5. Maka dalam hal penentuan Ramadan, Syawal dan lain sebagainya, NU pakainya rupiah, Muhammadiyah pakainya hisab, itu istihad. 2 kali kita belajar hisab.
Ini yang ingat di logsit opsit itu yang titik koma itu yang nggak dianggap kecil-kecil itu dalam per 5 tahun itu akan jadi 1 hari. Di per 10 tahun akan jadi 1 hari. Nah kalau begitu 2040 udah diketahui Lebaran tanggal sekian, ya kan? Kalau itu nggak bisa. Nabi bicaranya apa? Idza ra'aitumul hilal pasuk. Lagi bebas kalau ada bulan, puasa. Lagi puasa, ra'aitumul hilal, lihat bulan, puasa. Ini hadis. Hadis termasuk kategori Quran, hadis masih lebih kuat hadis daripada ijtihad. Ijtihad kelima ikatannya, paham nggak? Selama masih ada kurang, selama masih ada hadis, baru cari hadis kurang ijma'nya apa? Baru qiyas, baru ijtihad. Jangan pakai ijtihad. Kalau mau kuatan hukum kita Ahlussunnah wal Jamaah lebih kuat. Bilangnya mereka kita nggak pakai ijtihad, nggak pakai qiyas, kita langsung Quran hadis. Siapa bilang? Buktinya penentuan Ramadan, Lebaran pakai Ijtihad. Jangan belagu sopir, tapi salah. Paham? Nah, NU harus ngerti, orang NU jangan asal ikut-ikutan. Ini kan masalahnya orang ini banyak yang dolim. Wa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadihi. Allah wariskan Ahlussunnah wal Jamaah ini. Islam itu yang Allah wariskan adalah min ibadi, hamba-hamba Allah. Ya Tuhan, minhum dzalimun di antara hamba-hamba Allah masih banyak yang dolim. Orang NU nggak ngerti dia NU, belain yang lain. Wa ilal istima'i, dan butuh untuk kumpul bil firqati, dengan kelompok sifatnya firqah an-najiyati yang selamat. Alladzina, yaitu orang-orang, hum yang bermula, alladzina yaitu ahlus sunnati, ahlus sunnah wal jamaati. Mereka yang berpegangan dengan ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Siapa sunnah? Siapa ahlus sunnah? Siapa jamaah? Harus dipaham. Karena hadis ini semua harus direbutkan orang. Nabi pernah berbicara. Apa kata Nabi? Wallazi nafsu Muhammadin biyadi, aku Muhammad bersumpah, jiwaku ada di kekuasaannya. Lakab tariku, pakai lam ibtidah, bukan lam nahi atau lam nahi, tapi lam lakab tariku. Makanya Yasin innaka lamina. Banyak orang masih sewot, masih nggak senang sama Yasin. Usil kan? Apa sih orang NU malam Jumat Yasinan, pindaan Yasinan, mau doa Yasinan, ya kan? Mau ngawinin Yasinan, mau nyunatin Yasinan, kok nggak Al-Baqarah aja? Al-Baqarah mau dagang sapi. Jangan disepelekan Yasin itu. Nabi sudah bicara aksiru qira'ata haji surati, penyakin seringin Yasin ini dibaca. Kenapa? Fa inna ahlal jannata la yaqra'u syai'an minal Qur'an. Di surga nanti orang enggak baca apa-apa di Quran. Enggak baca apa, orang di surga enggak baca apa-apa tentang Quran. Cuma 2. Yasin 1, kedua Ar-Rahman. Bisa tahu. Jadi orang-orang yang di surga bacanya cuma Yasin dan Ar-Rahman. Gak ada Al-Baqarah. Loh kok bisa Yasin? Iya.
Wasababun nuzul hadil ayat, adapun latar belakang sebab-sebab turunnya Yasin ini yaitu annal kufar, orang-orang kafir pada ngomong. Apa omongan orang kafir? Anna Muhammad dan laisa bin nabiyyin, Muhammad itu bukan nabi. Ini kata orang kafirku. Bal huwa yatimu Abi Thalib, Muhammad itu anak yatimnya Abi Thalib. La yaka'alamu minal muta'allimi, dia enggak belajar sama guru. Wala ilal maktabi, juga enggak pernah belajar ke sekolah. Wa kaifa yasiru nabiyan, bagaimana orang yang ngaji kagak belajar, kagak sekolah, kagak kok ngaku-ngaku nabi. Ucapan orang kafir deh. Fakanu musiri nabiin karihim, terus mereka propaganda menolak, nggak ngaku nabi sebagai rasul. Ya wajar, orang kafir nggak percaya. Nah, kalau kita orang Islam ikut-ikutan kayak gitu, berarti kita kafir modern. Kafir modern, kafir yang pakai peci, pakai sorban, pakai sarung, pakai gamis, biar jenggot. Bahkan musiri nabiin, kan terus orang kafir itu propaganda. Akhirnya apa? Wa anzalallahu hadhihi surat, Allah turunkan surat ini, surat Yasin. Untuk apa Allah turunkan ini? Untuk mematahkan propaganda orang-orang kafirku. Apa kata Allah? Ya Muhammad, Muhammad, in ankarokal kufaru. In kalimat apa? In ankaroka, ankarofi itu. Wal aslu fil fa'ili ayat tasilasanya fi'il fa'il maf'ul. Doroba Zaidun Amron aslinya, tapi doroba Amron Zaidun ono korek sempit, ya udah duriba Amron, buang airnya, ya kan? Sempitnya ya udah duriba Amron. Ringkas lah. Repot. Ini kan baca Tuhan masih kayak anak TK. Saya pergi ke pasar beli buku, saya pergi ke pasar beli sendal, saya pergi ke pasar beli kue. Ngapain kita diulang-ulang? Doma ini as'aluka bi'aki suratul Fatihah wa bihaqi suratul Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi nuril Fatihah wa bi syafaatul Fatihah. Ulang kan? Iya. Ya kan? Eka aku Pak. Biar lama durasinya. Hampir rata-rata kan? Kenapa diulang-ulang? Saya pergi ke pasar, beli buku, beli kue, beli ini, nggak usah pakai ulang-ulang lagi. Sama nggak? Sama. Mestinya yang bagus bagaimana? Allahumma inna, itu juga. Ngapain Fatihah lagi dipamerin doang? Allahumma bihamdil Fatihah, wa bisidil Fatihah, wa bikaramat. Ngapain dipamerin? Ada yang makhluk itu nggak sadar. Mestinya apa? Allahumma inna nas'aluka bihaqqi suratil Fatihah. Allahumma ya Allah, inna bahwasanya kami nahnu lumir mutakalim ma'al lumir, jangan mutakalim wahid, lumir udah diambil nih cuma aku doang, jadi ajak yang lain. Ngapain ngamen, orang dia buat doa sendiri. Allahumma inna bahwasanya kami nas'aluka, kami mohon padamu ya Allah bihaqqi suratil Fatihah, dengan melalui kebenaran surah Al-Fatihah, wa binuriha dengan cahayanya Fatihah, wa bisyafa'atiha dengan syafaatnya Al-Fatihah,
Wa bi mu'jizatiha, dengan mukjizat, mohon padamu dengan perantaran mukjizatnya surat Al-Fatihah. Kan enggak diulang-ulang, enak. Wa bi hakiman unjila alail Fatihah. Nah itu boleh. Wa bi hakiman, aku mohon padamu ya Allah, dengan perantaran orang unjil alail Fatihah, yang orang itu engkau turunkan padanya Fatihah. Siapa dia? Nabi kita Muhammad. Baru al-fahalana kula khair, bukalah untuk kami tiap-tiap yang baru. Wal taj'alana min ahlil khair, jadikanlah kami orang-orang yang baik. Wa antu amilana mu'amalatan li ahlil khair, kalau kami beramalan tolong dengan yang baik-baik. Wala taj'alna wa auladana wa ahlan, yang jadikan kami, anak kami, keluarga kami min ahli sabri wa thayyib. Allahumma ya Rabbal bil Mustafa, ya Allah ya Tuhan. Istighosah aja boleh, ya Rabbi itu 4 wajah, ya Rabbi, ya Robba, ya kan? Ya Rabbah, ya Allah, ya Tuhan kami bil Mustafa, dengan perantaran Nabi-Mu Nabi Muhammad yang terpilih, balik tolong sampaikan maqasidana, apa tujuan-tujuan kami. Waghfir, ampunilah lana pada kami ma tentang dosa matu yang telah lewat, ya wasihal. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Enak kan? Ada belum di sini begitu bacanya? Hah? Dijajain bang, kasih jaja tulis. Udah tinggal fotokopi doang. Tidak apa ya. Di rumah. Kita teksnya, saya kopi. Coba kan begitu, jadi yang lain mikir, nanti kan nanya, lu bisa begitu sih di roba-roba? Duduk, dia kita bahas. Masih malam satu. Iya gitu. Paham. Jadi gua mau habil Fatihah, wa bisiril Fatihah, wa bikarom, habil Fatihah dipamerin doang, nggak ada intinya. Ya kan? Intinya itu inna nas'aluka, kita minta sama dengan melalui itu begitu kan? Kok nas'alunya nggak dipakai, nggak dibaca? Jadi pamer Fatihah doang. Makanya diartiin doa nutur sama makruh itu beda. Nutur ya boleh dengar, apa halin bisa dipakai juga berkah. Ambon. Ngomong udah bangga, gua gak punya pohon. Kenapa tiap malam gua bawa pisang? Tidak ditanya nggak ngerti. Besok tanda-tanda anak kalau pakai nanas alung. Cuma banget deh, nangkep aja. Aman. Iya. Nunggunya lama gitu. Sudah sekali. Udah ngeliat jam aja. Iya. Nah, yang benar itu perubahan, tapi yang benar. Kalau nggak dirubah-rubah terus aja nanti begitu, ya enggak? Al-Muharratul Al-Qawmi Bismillah. Kalau yang bagus ya udah terusin, akan kembangin, jagain. Walahtu bin jadi bil aslah, kalau sekira-kira ada yang lebih bagus, ya kan? Kenapa tidak? Kalau dulu kita rubah langsung, pasti kita dimusuhin. Kenapa? Jangan dipakai. Ajarannya beda. Gua biasanya begini kok dirubah-rubah. Jangan. Karena belum paham. Setelah paham, buka dikit-dikit. Oh. Dulu kita ngerubah Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasad. Itu rame kita ngerubah itu dikit.
Wah, udah terang, oh, ente doa kunut kalau jadi imam kamu Allah mahdini. Coba jadi imam Allah mahdini biman hadait. Amin nggak orang? Imam kan Allah mahdina kan? Allahumma hdina biman hadait wa afina biman afait. Orang amin. Kalau Allah mahdini. Ya Allahumma inna nas'aluka ya Allah salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizkina wa taubatan qabla mautina. Semua alif lamnya hilang, buang. Kenapa? Nunan alil i'raba au tanwina mimma kudifu dipatu. Dua kata digabungin atau lebih berarti ada mudhaf ilaih makhluk, ada alif lamnya, alif lam dibuang, ada tamzilnya, tamnya dibuang. Kalau ada nun tasniyahnya, nun tasniyah dibuang. Al-kitabu az-zaitu mudhaf kitabuz zaiti, alif lamnya hilang. Salamatan tulisan bidin, karena mau dimasukin nah alif lam itu hilang. Salamatan fi dinina, hilang alif lam. Wa ziyadatan fi hilang alif lam. Wa barakatan fi jelas hilang. Berat. Ini maksud kalau dia ini ya. Bukan untuk bukan ya. Langsung. Jadi kitab ini memuat maksud-maksud dan faedah-faedah dan bahasan-bahasan berkenaan dengan akidah, yang mana itu semua bermanfaat untuk orang-orang Islam yang membutuhkan untuk kejelasan akidah keagamaan dan butuh untuk istimewa dengan kumpul bersama kelompok-kelompok yang selamat, ya, alladzina hum ahlus sunnah wal jamaah, yaitu mereka ahlus sunnah wal jamaah, seperti apa yang dikatakan oleh Nabi, la taftariqu ummati ala salasin wasnabana fil walladzi nafsu Muhammadin biyadi, aku bersumpah jiwaku ada di kekuasaannya, laqad adku, sungguh umatku akan terpecah berkelompok-kelompok ala salasin wasabaina, itu jadi 73. Apanya yang 73? Lafal isim ad, lafal yang dibaca nasab yang jatuh setelah isim adat maka dibaca tamyiz. Ala salasin wasabina, kelompok umatku terpecah menjadi 73 kelompok. 73, apa yang 73? Firqatan, kelompok, ya. Wasintani wasakuna binar, yang 72 ke sono. Ashabus simal, wahidatun bil jannah, yang satu surga. Qalu, sahabat bertanya, wa ma hiya ya Rasulullah. Awas, jangan ya Rasulullah. Munada ya Rasulullah, salam banyak ya Rasulullah, ya kan? Marfu itu kalau munada mufrad, ya Ziddu, ya Bekru, ya Amru, ya Fatimatu, marfu. Kalau mudhaf fathah, ya Rasulullah, ya Aba Hurairah, ya Zaddal Husain. Masih banyak munada mudhaf dibaca dong.
Jangan lagi pakai speaker. Jadi jelas tadi, Yasin itu SK nanti. Jadi tadi Allah katakan, ya Muhammad, wahai Muhammad. Nah, baru ya Muhammadu, jangan ya Muhammadu, ada ya-nya. Ya Muhammadu, ya Muhammad, in angkaroka, andai kata ingkar mengucapkan al-kufar orang-orang kafir. Sinyal berarti. Baterainya habis itu. In angkaroka, andai kata ingkar tak padamu siapa al-kufaru orang-orang kafir, fala tautam, jangan kamu sedih. Ana ushiduka, aku langsung ya bersaksi untukmu. Yasin wal Qur'anil hakim, innaka laminal, inna itu ada tauhid, udah sesungguhnya. Lam ibtida juga ada tauhid. Dalam satu ayat ada dua ada tauhid. Innaka sesungguhnya engkau Muhammad laminal benar, engkau sungguh seorang rasul. Ini SK Nabi. Lah kalau kita tolak Yasin, berarti kita nggak percaya ke SK Nabi, nggak percaya sama Nabi sebagai rasul. Mana ada SK Nabi yang Nabi-Nabi yang lainnya seperti Nabi Muhammad? Nggak ada. Cuma Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi yang SK-nya sampai sekarang masih abadi. Maka Yasin 2 huruf itu akan muncul sifat 4.000 sifat, bukan cuma sifat 20. Paham itu 4.000. Mewujudi dapakomu kolabatu hawadis, itu sifat wajibnya. Sifat muhalnya ya harus 20 juga, udah 40. Jaisnya 1 apa? Fi'lu kulli mungkinin au tarkuhu, udah 41. Wa syahadu anna Muhammadan berarti sifat wajib bagi Rasul 4. Lawannya Muhammad 4. Jais bagi Rasul 1 apa? Akrodul wasyari. Umumnya manusia ngantuk, Rasul juga ngantuk. Manusia lapar, Rasul juga lapar. Udah berapa? 9 atau 41? 5? 50. Wabiron kamu kaliman berapa? 63. Maka NU harus paham orangnya sifat 63 itu baru diakuin tauhid. Kalau masih sifat 22 berarti baru sifat wajibnya. Paham? Itu baru 63. Yang 4.000 ini gimana? Ya kan? Gimana nggak usah pakai dulu ya? Itu kenapa begini? Nah, tadi Jarang-jarang di sama dengan Ada model. ibu. Tadi kenapa kok begini? Kenapa kok alif begini? Masih jauh kan artinya. Nah, itu 3 kali baru apa bantu? Kalau mau 11 begitu. Tetap perkata. Setiap kita baca, jadi kita ngerti kedudukannya jadi apa, tandanya apa ketika dikejar orang.
enak orang itu. Itu ya. Ada mereka buat sampai titik dulu. Rodda bihi mu'allifuhu. Rodda menolak bihi di dalam kitab ini. Siapa yang menolak mu'allifu penyusunnya ini? Ala dolalatil ala dolalatil mu'adi'ina. Pakai dolalat yang apa tuh? Mu'annas salim Izadatil alif wa ta'i mazidatain ala dolalatil muqtadi'ina. Mu'alif ini menolak, mematahkan propaganda kesesatan. Jadi jamak nih, banyak nih. Dolala, bukan dolal lagi, dolalatil muqtadi'ina, atas kesesatan orang-orang yang suka membid'ahkan, al-kadzibina, yang pendusta. Mereka pendusta. Kenapa? Mereka enak, belajarnya singkat. Belajarnya mereka pakai buku satu, dikantongin, dibuka, adanya cuma satu-satu. Ada harokatnya lagi. Oh tahlil bid'ah, oh jarah bid'ah, ya kan? Enggak. Apakah Islam disuruh seperti itu sempitnya? Dan buktinya ayat pertama turun apa? Iqra ya Muhammad. Emang itu bukan tulisan? Itulah. Iqra ya Muhammad. Direspon dari ma'ana biqauli. Aku nggak bisa baca. Iqra ya Muhammad. Ma'ana biqauli. Iqra bismi rabbikal ladzi. Emang gua kesini buat tulisan. Aku belum baca segala sesuatunya apa yang ada. Islam luas. Nah, anak muda jangan berpikir sempit. Makanya Imam Ghazali sindirannya apa? Sinis banget. Ya tubuh ahaduhum yauma sabti, hari Sabtu mereka insaf. Mereka istilahnya hijrah. Apa sih hijrah? Satu, hijrah dia insaf. Wa yaqra'u kutaiban. Hari Minggunya mulai baca buku Sabtu. Sabtunya. Minggunya baca buku. Seninnya wa yursidu lifyatahu. Mulai biara. Wa yaksuru sawbahu, pulang mencari gunting, celananya diguntingin, gamisnya dipotongin, dibikin ikram. Selasanya mulai itu wajib dakwah, wajib kafir, kafir. Kafaro yakuru, awas. Karena ada ulama gede itu Nasdem aja salah. Anak dia aja kalah. Mana ada kafaro yakuru. Kafaro yukafiru. Bukan dari mana? Itu mutakan itu. Kafaro yukafiru. Lapor buruk lu bilang dipinjemin anak santri baru 1 tahun itu. Aku mulai itu bid'ah, itu sesat, itu kafir. Kenapa? Karena pelajarannya buku buku yang ada harokat. Buku ini kan nggak ada harokatnya, enak.
bersih, ada kumis-kumisnya ya kan, kotor ada kumisnya, kotor. jadi nggak mikir kalau begini enak. Jadi mu'alifnya ini membantah tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang yang suka membid'ahkan. Mereka menganggap bid'ah padahal yang sebenarnya bid'ah itu mereka. Contohnya apa? Ini hampir rata-rata. Kudu gasin bid'ah tuh. Wa kudu bid'ah itu orang-orang. Wa kudu dolalatin bid'ah. Itu kan senjata mereka. Itu hati-hati. Anda jangan mendusta. Ini hadis Nabi saat Nabi katakan beliau selesai sholat subuh. Tapi tolong hadisnya jangan diambil ujungnya doang, dibaca lengkap. Tolong dibaca lengkap. Nah, kalau dibaca lengkap, enak dia. Kenapa? Fa innahu ya'si min ba'di yaro ikhtilafan katsirotan. Nanti orang-orang setelah aku itu hidup mengalami banyak mereka melihat perbedaan yaro ikhtilafan katsirotan. Taraktu bikum amri, aku tinggalkan kalian dua hal. Dan tadi itu pakai lam, bukan lah lagi lam. Lam nun ini linafyil abad. Walam tardu ankal yahudu pakai lam, sama. Tidak bakalan, nggak mungkin. Artinya lantadilu, kok gak ada lantadiluna? Ada lamnya kok. Ambil lam kok. Berasa apa jadi? Hah? Lantadilu ad-unum, kalian tidak akan sesat benar selamanya. Mata masakun, mata masakun, selama kalian masih berpegang teguh iman pada warisan kedua itu. Apa kita bawa? Wa sunnati, yaitu dua sunnahmu. Wa sunnati ulama'i rasyidin al-mahdiyyin, sunnah penggantiku Abu Bakar, Umar, Utsman. Mereka nggak mau nih. Nabi sinyal kan begitu. Wa sunnati ulama'i rasyidin al-mahdiyyin. Kullu muhdatsin bid'ah. Nah ini nggak dibaca depan ujungnya doang buat ngacung-ngacung kita. Dia nggak sadar, dia ngacung kita begini satu kali satu arah. Tapi ingat yang ini berapa arah nih? Apa komentar Mang Ghazali? Jangan pernah kita begini. Berkata tidak, kita tidak akan mati sebelum apa yang kita katakan orang lain begini akan kembali kita jalani. Hati-hati. Kan? Ada orang meninggal pada baca Fatihah kan? Yang pernah meninggal? Tokoh. Palestina ya. Oh, lo tokoh di jenggot. Bang Yazid. Ada baca Fatihah nggak? Paling aja. Nyampe. Mana Bang Yazid dia luar kemarin. Anak kamu ke Jawa sih ya. Nyampe kayak katanya. Wasoroha fihi, di sini memperjelas ihi di dalam kitab ini subuhatil mulhidina, subhat para penentang atau dina yang sesat. Jadi kitab ini menjadi pegangan untuk ahlu sunnah wal jamaah.
Di awal mukodimahnya begitu. Ini mukod. Tentang Pak Faris. Bahwa Allah ilah kalian. Nah, ngomong begini. Ini perkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Syukron kepada guru kita. Pembahasan malam hari ini pengajian kita, dan mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita dapat di malam hari ini kita bisa bawa pulang dan kita lihat lagi di rumah, dan mudah-mudahan apa yang dijawab oleh guru kita tadi bisa bermanfaat buat kita semua. Untuk itu sebagai penutup doa pada para Ustaz Zainal Abidin dan temannya dipersilakan dengan segala hormat, dan dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. اللهم سلمنا وسلم لذريتنا وسلمنا وسلم لأصدقائنا ولأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وارزقنا كمال المتقات له جوابنا وباطنا ومن جمعنا بالعافية والسلامة وأهدنا بالتقوى والاستقامة وتوفيقا لأمة الندى إنك سميع الدعاء ونور قلوبنا وأنفسنا بنور القرآن الكريم ونور قلوبنا وأنفسنا بنور نبيك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين